Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hanarasya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat hukum. Aliran filsafat hukum meliputi aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, aliran hukum bebas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mazhab sejarah. Mazhab sejarah atau historis ratio merupakan reaksi terhadap tiga hal, yaitu rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang berperan pada filsafat hukum, semangat revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya, dan pendapat yang berkembang saat itu yang melarang hakim menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Di samping itu, terdapat faktor lain, yaitu masalah kodifikasi hukum Jerman setelah berakhirnya masa Napoleon Bonaparte yang diusulkan oleh Thibaut pada periode 1772 hingga 1840 dalam tulisannya tentang keharusan suatu hukum perdata bagi Jerman. Tokoh penting mazhab sejarah yaitu Friedrich Karl von Savig pada periode 1770 hingga 1861 yang menganalogikan timbulnya hukum dengan timbulnya bahasa suatu bangsa, di mana masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa. Demikian halnya hukum, karena tidak ada bahasa universal hukum jika tidak ada yang universal, sehingga pandangan ini jelas menolak pemikiran hukum alam. Aliran sociological jurisprudence menurut aliran sociological jurisprudence, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif, the positive law, dan hukum yang hidup, the living law. Aliran sociological jurisprudence timbul dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis mazhab sejarah, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum kecuali yang diberikan oleh penguasa. Law is a command of lawgivers. Tokoh terpenting aliran sociological jurisprudence selanjutnya yaitu Roscoe Pound pada periode 1870 hingga 1964 dengan pemikiran yang terkenal bahwa hukum adalah alat untuk membaharui atau merekayasa masyarakat. Law as a tool of social engineering. Aliran realisme hukum merupakan aliran yang bersamaan berkembang dengan aliran sociological jurisprudence, di mana sebagian ahli mengatakan bahwa aliran realisme hukum merupakan sebagian dari aliran positivisme hukum, tetapi ada juga ahli yang memasukkan ahli realisme hukum sebagai bagian dari neopositivisme. Realisme hukum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu realisme Amerika dan realisme Skandinavia, yang memiliki persamaan. Menurut Friedman, realisme Amerika adalah hasil dari pendekatan pragmatis. Hanya lembaga-lembaga pengadilan, para ahli hukum telah mengembangkan dengan ciri khas Anglo-Amerika, yakni tekanan pada pekerjaan pengadilan-pengadilan dan tingkah laku pengadilan untuk memperbaiki filsafat tentang positivisme analitis
yang menguasai ilmu hukum di Amerika pada abad ke-19. Sebaliknya, realisme Skandinavia adalah semata-mata kritik falsafah atau dasar-dasar metafisis dari hukum yang bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis dan sering sangat abstrak tentang prinsip-prinsip yang utama. Selanjutnya, aliran hukum bebas. Salah satu tokoh aliran hukum bebas sampai 1911 menuntut agar pengadilan berhak untuk mengubah hukum apabila hukum yang ada menghasilkan suatu malapetaka umum. Selanjutnya, Hermann Isay dengan pandangan yang menolak penemuan hukum berdasarkan suatu proses rasional. Menurutnya bahwa penemuan hukum merupakan suatu intuitif yang dituntut oleh perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka tertentu, sedangkan alasan logis yang digantikan sebagai pemikiran sesudahnya untuk proses naluriah dan dipakai untuk meyakinkan akan adanya dunia yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.